bertemu kembali dengan saya Polmer Nadabdab. Pada saat ini saya akan bahas materi matematika wajib kelas 11, fungsi naik dan fungsi turun. Nanti saya langsung akan bahas soal-soal ya. Oke, baik, kita mulai dari soal nomor 1. Diberikan fungsi gx 2x pangkat 3 min 9x kuadrat plus 12x. Itu soalnya. Interval x yang memenuhi kurva fungsi gx selalu naik. Nah, pertanyaannya itu adalah di mana dia intervalnya agar fungsinya naik. Nah, kita tahu bahwa syarat naik itu adalah turunan pertama lebih besar dari 0. Turunan pertama lebih besar dari 0. Maka kalau kita cari turunan pertama dari gx-nya adalah 6x kuadrat dikurangi dengan 18x plus 12. Nah, ini akan lebih besar dari 0. Supaya mudah nanti kita faktorkan, kita bagi dengan 6 ya. Kalau kita bagi dengan 6, maka ini akan kita dapat x kuadrat dikurangi dengan 3x plus 2 ya, lebih besar dari 0. Kalau begitu kita faktorkan, maka faktornya ini adalah x kurang 2 dikalikan dengan x kurang 1 lebih besar dari 0. Nah, pembuat 0 dari sini adalah 2, pembuat 0 dari sini adalah 1. Nah, karena ini memakai tanda lebih besar, maka x lebih kecil dari nilai yang kecil 1, atau begitu kan, x lebih besar dari 2. Maka interval naiknya adalah dicapai pada saat x lebih kecil 1 atau x besar dari 2. Kita lanjut soal nomor 2. Nah, ini nilai x agar fungsi y sama dengan 2x pangkat 3 agar fungsi y sama dengan x kuadrat plus 3 dibagi x min 1 mengakibatkan fungsi itu selalu turun. Artinya dia itu dimana intervalnya interval turun ya, kan kebalikan daripada naik. Nah, interval turunnya tentu adalah y aksen lebih kecil dari 0 ya. Nah, kalau kita lihat fungsi ini adalah fungsi pembagian, maka kita harus ingat lagi rumus pembagian. Kita misalkan yang di atas itu adalah u, sedangkan yang ini adalah v. Nah, u aksen sama dengan x kuadrat plus 3, ini turunannya adalah 2x. V aksen untuk x kurang 1 adalah 1. Nah, kalau saya tuliskan kembali rumus pembagian, kita tahu bahwa y aksen sama dengan untuk pembagian itu u aksen v kurang u v aksen dibagikan dengan v kuadrat. Nah, ini. Nah, kalau begitu sekarang kita masukkan unsur-unsurnya. U aksennya adalah 2x, sedangkan v-nya adalah x kuadrat plus 3 dikurangi dengan u-nya adalah x kuadrat plus 3 ya. Nah, ini oh ya, ini ada kesalahan ya. U aksen v. Nah, ini ada kesalahan di sini. Nih, salah, saya hapus. U aksen v. V-nya adalah x min 1 ya. Oke, dikurangi u. U-nya adalah ini x kuadrat plus 3 dikalikan dengan v aksen. V aksennya adalah 1. Kemudian kita bagi lagi dengan v kuadrat. Oke, v kuadratnya adalah x kurang 1 kuadrat. Oke, kita kalikan ya. Kita kalikan yang ini ya. Kita kalikan yang ini. 2x kali x berarti 2x kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2x begitu. Nah, selanjutnya kita buka kurung, yang di sebelah kanannya adalah x kuadrat dikurangi dengan 3. Oke, itu hasil perkalian yang di atas. Kemudian kita bagi dengan v kuadrat ya.
V kuadratnya nilainya itu X kurang 1 ini tetap aja begini ya, nggak usah kita kuadratkan. Oke, kalau begitu ini 2X kuadrat kurang X kuadrat hasilnya adalah X kuadrat. Selanjutnya 2X dikurangi dengan 3. Oke, dibagi dengan nih X kurang 1 kuadrat. Oke, ini tetap lebih kecil dari 0. Nah, kita faktor. Kalau kita faktor yang di atas berarti faktornya adalah X kurang 3 ya, dibagi dengan X plus 1. Dibagikan dengan yang di bawah seperti yang saya katakan tadi, itu tidak usah dikuadratkan ya, tidak usah kita kuadratkan. Jadi tetap saja kita tulis X kurang 1 kuadrat, berarti ini adalah lebih kecil dari 0. Nah, selanjutnya kita tentukan pembuat nolnya. Pembuat nolnya dari sini adalah 3, dari sini min 1, dari sini yang dari bawah 1 ya, dengan catatan bahwa X-nya itu tidak boleh 1. Oke, nah kalau saya gambarkan garis bilangan untuk mendapatkan intervalnya nanti seperti ini, maka kita tempatkan pembuat nolnya. Pembuat nol yang pertama itu adalah yang ini ya, min 1, berarti yang paling kecil sebelah kiri, kemudian dari bawah 1, kemudian berapa? 3. Nah, seperti itu kan? Oke, kalau begitu untuk menentukan tandanya saya kasih trik yang paling mudah. Kita cukup lihat koefisien di sini. Koefisien X di sini positif. Ini positif. Koefisien X di sini juga positif. Maka tanda yang paling kanan adalah positif. Untuk menentukan tanda selanjutnya di sini, kita lihat saja pangkat dari pembuat nolnya. Ini kan X kurang 3. X kurang 3 itu kan X kurang 3 pangkat 1, berarti ganjil. Kalau berpangkat ganjil, maka tandanya itu akan berubah. Dari positif akan berubah menjadi negatif. Nah, kemudian 1 itu adalah penyelesaian dari yang bawah. Nah, kita lihat ini adalah berpangkat 2. Jadi kalau berpangkat 2, di sini negatif, maka di sini juga akan tetap negatif. Sedangkan untuk tanda selanjutnya itu min 1 dari sini. Kan berpangkat 1, ganjil, berarti tandanya berubah. Nah, karena tadi di sini adalah lebih kecil dari 0, maka tentu yang kita ambil adalah yang bertanda negatif. Yang bertanda negatif itu tentu yang ini. Nah, oke. Karena di sini X-nya tidak boleh 1, maka intervalnya ini kan akan seperti ini ya, min 1 lebih kecil X lebih kecil 1. Jadi kita bagi dia, atau 1 lebih kecil X lebih kecil dari 3. Maka jawabannya adalah D. Oke, seperti itu ya. Semoga bisa memahami. Kita lanjut soal berikut. Nih, grafik fungsi Tx nih akan selalu turun dalam interval ini. Maka berapa nilai B per A? Nah, turun. Jadi tetap aja turunan pertama ya, T aksen X sama dengan kita turunkan 6X kuadrat plus 6AX ya, dikurangi dengan 4B. Nah, turun tentu lebih kecil dari 0. Oke, itu yang pertama. Kemudian diketahui juga di soal bahwa interval turunnya adalah min 4 lebih kecil X lebih kecil dari 1. Tentu ini sama artinya dengan X plus 4 kali X kurang 1 lebih kecil dari 0 ya, dari interval itu ya. Nah, kalau ini kita kalikan, X kuadrat ditambahkan dengan 3X kurang 4 lebih kecil dari 0. Ingat, pertanyaannya tadi adalah berapa nilai B per A ya. Nah, dari sini A, dari sini B. Nah, jadi di sini ada 2 pertidaksamaan. Yang ini yang pertama, ini yang kedua. Oke. Nah, untuk mendapatkan nilai A dan B, maka kita buat aja kesamaan ya. Ini kita lihat di sini koefisien X kuadratnya 6X kuadrat. Supaya sama,
karena di sini koefisien X kuadratnya adalah 1, maka ini saya kali 6. Saya kali 6. Kalau begitu, kalau dikali 6 ini akan menjadi 6X kuadrat plus berapa? 18 ya. 18X dikurangi dengan 20 ohm 4, lebih kecil dari 0. Artinya bahwa ini koefisien X kuadratnya sudah sama 66, berarti koefisien X di sini adalah 6A, ini 18. Berarti 6A sama dengan 18, sehingga A-nya sama dengan 3. Dengan cara yang sama nih, minus 4B sama dengan minus 20 ohm 4. Berarti B sama dengan 6 ya. Nah, pertanyaannya tadi adalah nilai B per A. Maka nilai B per A-nya ini sama dengan nilai B-nya adalah 6, sedangkan nilai A-nya adalah 3. Maka 6 per 3. Sehingga jawabannya adalah 2. Oke, baik. Kita lanjutkan ke soal berikut. Ini ya. Ini sama, cara kerjanya sama seperti soal sebelumnya. Fungsi fx ini akan selalu naik dalam interval ini. Berapa nilai A? Oke, karena dia naik berarti kita cari f aksen x sama dengan turunannya adalah 3ax kuadrat plus 2x. Karena dia naik tentu ini lebih besar dari 0. Dari soal intervalnya naiknya diketahui 0 lebih kecil x lebih kecil dari 2. Artinya ini adalah x kurang 0 kali x kurang 2 lebih kecil dari 0. Nah, maka kalau ini kita kalikan, x kuadrat kurang 2x lebih kecil dari 0. Nah, berarti apa yang bisa lagi kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah kita lihat di sini 3ax kuadrat plus 2x lebih besar dari 0. Yang ini x kuadrat kurang 2x lebih kecil dari 0. Berarti tandanya ini lebih besar, tandanya ini lebih kecil. Berarti sudah pasti kali negatif. Sementara, ya kan? Betul ya? Jadi karena tandanya berbeda ya. Nah, berarti kalau kita kalikan dengan negatif 1, ini kalikan dengan negatif 1, maka kan kita dapat apa? Min x kuadrat plus ya 2x lebih besar dari 0. Nah, maka dengan kesamaan seperti yang sebelumnya, ini min 1 ya, min 1 sama dengan gitu ya, nih 3. Oke, maka A sama dengan berapa? Min seperti 3. Nah, ini 2 sama dengan 2, kan yang ditanya tadi nilai A, jadi nilai A nya adalah min super 3, maka jawabannya adalah B. Begitu ya. Oke, semoga bisa memahami apa yang saya sampaikan untuk soal fungsi naik dan fungsi turun ini. Terima kasih.